Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin dulu aja. Siap. Gerak. Mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat? Ada yang sakit? Semuanya hadir ya? Baik, kali ini absen saja dulu ya. Abdul Qasim, Ahmad Jenur, Alban, Amel, Anggun, Mardika, Melda, Muhammad Al-Falisi, Muhammad Khaliful Kuliah. Ada yang belum disebut namanya? Semua sudah ya? Ya. Baik, anak-anak sekalian, kemarin atau beberapa minggu yang lalu kita mendengar, bahkan sampai sekarang, peristiwa atau kejadian 4 orang dalam satu keluarga dalam keadaan meninggal yang dengan bersama-sama. Nah, ini fenomena yang sangat luar biasa ya, yaitu mengenai kematian. Ada yang berpendapat bahwa kematian orang tersebut, 4 orang tersebut itu dikarenakan matinya dehidrasi. Tapi baru-baru ini dijelaskan oleh ahli forensik bahwa meninggal dengan cara bunuh diri. Nah, ini fenomena yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita sebagai umat muslim, kita harus yakini bahwa kematian itu memang akan menjemput kita semuanya. Tetapi bagaimana kita meninggal dalam keadaan yang baik, ya, kalau dalam istilah agama kita husnul khotimah, ya. Nah, kebetulan untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai pemulasaran jenazah atau penyelenggaraan jenazah, ya. Kita ketahui ada berapa ketika seorang muslim meninggal, kewajiban bagi muslim yang masih hidup kepada jenazah ada berapa? 4. Coba, pertama memandikan, kedua mengkafankan, ketiga menyolatkan, dan yang keempat ya, terima kasih. Nah, kenapa kita pelajari materi tentang pengurusan jenazah ini? Ya, pertama tujuannya agar kalian dapat mempraktekkan di masyarakat, ya, agar kalian bisa mempraktekkan bagaimana ketika ada di masyarakat kalian ada yang meninggal, ya, bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah, bagaimana menyolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan, ya. Saya mungkin sebelumnya agar kalian berkonsentrasi, Bapak sedikit memberikan SBP, ya, untuk memfokuskan, ya. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri, keluar di samping kursinya, ya. Masih ingat ketika Bapak bilang selamat pagi berapa kali tuh? Kali. Kalau selamat siang, kalau selamat sore, 3. Kalau selamat malam, 4. Iya. Konsentrasi. Selamat
Selamat sore. Selamat siang. Ya, bukan untuk semuanya. Ya, baik, anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan sekilas mengenai pengurusan jenazah. Ya, ini tapi ada yang lebih tepat, ada yang tahu? Ya, ketika si jenazah tersebut meninggal, yang harus kita lakukan pertama kali memejamkan mata si jenazah tersebut. Ya, kalau misalnya si jenazah tersebut meninggal dalam keadaan matanya masih terbuka, kan ada yang seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Yang sering kita baca ketika ada yang meninggal. Hah? Innalillahi. Nah, dianjurkan membaca istirja. Apa itu kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya, ya, semuanya itu dari Allah dan semuanya pun akan kembali kepada Allah. Nah, kita yang semua yang hidup ini dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Ya. Baik, itu saja dulu sekilas pengertian tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Baik, anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menayangkan video. Ya, silakan kalian siapkan pertanyaan. Ya, kalian yang kalian kurang mengerti ya mengenai kasus ini. Ya, kita sama-sama menyaksikan. Tak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali kematian. Tak ada yang dekat dari apapun kecuali kematian. Kematian adalah hal yang tidak bisa ditolak setiap manusia. Tak ada siapapun jua yang tahu kapan ajal datang menjemput. Bisa dalam kondisi sehat, bahagia, atau bahkan sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, malaikat maut akan selalu mengikutimu. Beberapa kejadian berikut ini akan menyadarkan kita bahwa malaikat maut bisa menjemput siapa saja dalam kondisi apapun tanpa pandang usia, status, serta jenis kelamin. Awas, dia selalu mengikutimu. Ya, baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melihat beberapa proses kematian, ya, proses kematian baik mati dalam keadaan baik dan juga tadi yang terakhir adalah proses kematian dalam keadaan buruk. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak memberikan tadi yaitu permasalahan. Untuk selanjutnya Bapak berikan lembar kerja, ya, kepada kalian. Nanti kalian harus didiskusikan, ya, per kelompok tersebut. Setelah didiskusikan, nanti dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi pahami? Baik, untuk selanjutnya mungkin silakan berkumpul sesuai kelompoknya, ya, yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Silakan. Ya, silakan duduknya disesuaikan biar lebih memudahkan kalian informasi. Kalau ada yang bingung dengan pertanyaan, silakan ditanyakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya, biar
dikasih masalah. Permasalahannya apa? Ya. Terus selanjutnya solusi. Solusinya apa? Terus yang C-nya yang kedua itu di gambar yang kedua, ya ada orang yang ini misalnya ya karena narkoba ya, nah tata cara menjelaskan bagaimana tata cara mengkampanyenya bagaimana, terus cari hikmah dari menyuarakan dan juga mengkampanye. Selanjutnya tulis dalil tentang tata cara mensolatkan dan mengatasi jenazah. Ini aja deh, sesuai ini kita ini aja dalil apa di situ kan sholat sama mengkampanye. Ini aja deh, memandikan sama mengkampanye aja sesuai dengan sama yang Pak jelaskan tadi. Menyuarakan nanti. Memandikan sama mengkampanye. Boleh ditulis di situ juga apa-apa di belakangnya. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1, silakan kepada kelompok lain untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Semuanya siap? Kelompok kali ini ada berapa? Yang lainnya tolong disimak. Boleh di sebelah sini? Yang lainnya tolong disimak. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ada tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama ada niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga melakukan 4 kali takbir, keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, kelima baca Al-Fatihah, keenam membaca sholawat, ketujuh berdoa untuk jenazah, 8 salam. Kedua ada tata cara mengkafani jenazah. Pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, tidak ada jumlah tali untuk syariat, perkaranya longgar. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Ketiga, beri bukur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukur bisa diganti dengan wangi-wangian lainnya. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Kemudian hikmah yang dapat diambil yaitu dari tata cara pengurusan jenazah antara lain memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antar sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas peristiwa yang diteritanya. Dari nomor 3 dari hadis riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan menggantikanmu, memaafkan hidupku, kemudian mensolatkan dan menjaga hadis riwayat. Ini yang kita lihat dari gambar 1 dan 2 adalah kita ketahui bahwa mati karena kasus narkoba adalah kematian
selanjutnya Bapak ingin memberikan kesimpulan ya dari materi hari ini yang kita sudah pelajari. Yang pertama, bahwa di dalam pengurusan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika ada seorang yang sudah melakukan, maka yang lainnya berguguran. Tapi ketika tidak ada satu orang pun di kampung tersebut yang melakukan pengurusan jenazah, maka satu kampung itu berdosa. Dan yang kedua, ketika kita menemukan jenazah, maka yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita menutup matanya ketika si mata jenazah tersebut masih terbuka, dan kita membaca istirja itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita menemukan jenazah yaitu kita tanggalkan pakaiannya dan juga perhiasannya. Dan yang selanjutnya yaitu kita membetulkan posisinya dan juga mengarahkan ke arah kiblat. Dan yang selanjutnya yaitu kita menyegerakan si jenazah tersebut untuk dikuburkan, tidak boleh bertele-tele ya. Dan kalau misalnya yang terakhir adalah mengurus utang-utang si jenazah. Itu yang kedua, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menemukan orang yang meninggal. Yang terakhir yaitu dalam pengurusan jenazah itu ada 4 proses. Yang pertama yaitu memandikan, ya, mengkafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Itu kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah. Baik anak-anak sekalian, untuk tugas berikutnya Bapak berikan tugas ya. Nanti Bapak share di Google Form ya. Nanti satu orang atau ketua kelas nanti Bapak kirim. Jadi langsung saja Bapak kirim. Ya. Nah, ya itu sudah saya Bapak kirim ke ketua kelas. Nanti tolong di-share ke grupnya dan segera dikerjakan. Ya. Ya baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat ini berkah. Amin.